Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa alaihi wa ashabihi ajmain. Wa salim taslima katsira amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, ucap syukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan lan kasih sayang dumateng kita sedaya sehingga saged melaksanakan ibadah. Ngantos bulan puasa utawi hari puasa, bulan puasa yang ke-19. Mugi-mugi amal ibadah puasa kita katampi dening Allah SWT sebagai amal yang baik, sebagai amal benar-benar untuk membawa barokah manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganipun, sahabatipun, lan pengikutipun ingkang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Di antaranya sholat sunnah tarwih, witir, tadarus, kemudian sunnah-sunnah, sholat sunnah lintunipun. Kanthi mekaten monggo kita tansah sesarengan nggih menika kita ningkataken raos iman lan taat kita dumateng Allah. Kanthi nglampahi perintah-perintah Allah kados punapa ingkang sampun dados kewajiban kita sebagai umat Islam. Dinul Islam, agama yang paling diridhoi Allah. Inna dina indal Islam. Sering saya sampaikan bahwa semua agama itu yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Inna dina adalah Islam. Karena begitu kita sebagai umat yang beragama Islam, jangan sampai kita itu meninggalkan yaitu perintah-perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Dan alhamdulillah sekedap malih kita sarengan nggih menika memasuki hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Memasuki kita umat Islam pada memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada rentang waktu menikolah monggo kita dimenjarakan kanthi estu beribadah supaya dipun panggihaken nggih menika ingkang niwastani Lailatul Qadar. Satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Nggih menika suatu malam keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan atau bisa dikatakan sama dengan 83 tahun. Subhanallah, begitu istimewa dan bahagianya apabila kita bisa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Sangat wajar bila kita kepingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabil khairat kangge menyongsong Lailatul Qadar. Alasannya pun apa nggih sederhana. Bila jatah gesang kita menika, kesempatan gesang kita menika teng donya mboten tentu kita sampai 83 tahun. Kemungkinan sementara dalam surat Al-Qadar ayat 3 dinyatakan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 jalan, 1000 malam, 1000 bulan. Pendengar yang berbahagia, dengan pertimbangan itulah umat Islam di mana tempatnya sangat-sangat menantikan malam Lailatul Qadar. Baik di kota, di desa, kados punapa ingkang kita sarengan wonten ing alam teng tlatah Jepang menika, kita barang tentu kepengin berjumpa malam Lailatul Qadar, ibadah pas malam Lailatul Qadar. Kanthi mekaten monggo kita sareng-sareng nggih menika ulang menika ingkang suasana tasik pandemi Covid-19 kanthi mekaten kita kondisikan kita dalam kondisi normal kita saged melakukan iktikaf di masjid. Iktikaf maka dalam suatu situasi kados mekaten kita mboten leluasa kados biasanipun kanthi monggo kita sareng berdoa nyuwun dhumateng Allah SWT mugi-mugi Covid-19 ingkang saat ini masih ada di muka bumi ini segera diakhiri oleh Allah SWT dengan penuh doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Akhirlah segala ujian dan cobaan ini. Akan tetapi di balik kondisi seperti sekarang ini kita justru
harus banyak-banyak menyelipkan doa menyambut Lailatul Qadar, baik di masjid maupun di mushola, sekalipun waktunya terbatas, di rumah kita, di tempat kerja, dan usaha kita, maupun dalam keterbatasan ruang gerak kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga virus corona cepat lenyap, musibah pandemi menika cepat berlalu, lan akhiripun situasi normal nyata-nyata terjadi menika cepat nyata terjadi ing bumi menika, supados kita saged beribadah lan berjamaah secara khusyuk kados biasanipun. Menika dipun galakaken nggih menika terkait dengan punapa Covid digalakaken kalian terkait dengan vaksin. Alhamdulillah vaksin 1, vaksin 2, dan dianjurkan supaya warga masyarakat tetap sehat, maka pemerintah kita mau program adalah melaksanakan vaksin ketiga, yang mana itu akan benar-benar kita dipun jauhaken dari penyakit, dipun jauhaken dari malapetaka, baik malapetaka jasmani maupun malapetaka rohani. Jamaah rahimakumullah, malam menika dipun malam Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan yang untuk dirayakan. Kalau umat Islam mau merayakan satu malam, maka bukanlah sudah ada malam bersejarah yang lebih pasti. Apakah itu? Malam Isra lan Mi'raj atau malam Nuzulul Quran yang sudah dikalenderkan setiap bulan Ramadan. Setiap Ramadan nika tanggal 17 Ramadan malam Nuzulul Quran yang baru saja kemarin diperingati. Dan alhamdulillah 2 hari lagi kita bersama-sama menyongsong malam Lailatul Qadar, puasa 10 hari yang terakhir. Kita ingat puasa itu ada 3 tingkatkan atau 3 kelompok. 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai 10 itu merupakan rahmatan lil alamin. Semua mendapat rahmat, semua mendapat barokah, semua mendapat kenikmatan dari Allah Ta'ala bulan puasa. Yang kedua, kita menjalankan pada puasa yang kedua, yaitu 10 hari kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Semoga kita bersama mendapat ampun dari Allah, dan sebagaimananya yaitu dengan Allah bahwa siapa yang benar-benar tobat nasuha itu akan diampuni segala dosanya. Yang ketiga yaitu malam terakhir, 10 hari terakhir, malam 21 sampai 30 Ramadan, itu di sana ada malam yang sangat mulia. Apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Subhanallah, kita ingat semangat umat Islam menyambut Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan malam tersebut yang secara runtut dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar asal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bini rabbi min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajri. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya ayat Al-Quran, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 malam, atau lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam itu diturunkan para malaikat, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah, marilah kita hayati bersama, kita renungkan bersama terkait dengan firman Allah surat Al-Qadar ayat 5, sehingga kita benar-benar sadar bahwa malam Qadar adalah malam sangat berguna bagi kita. Al-Quran diturunkan pada waktu malam, tidak hanya disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadar saja, ada juga keterangan dalam surat Ad-Duha ayat 3. Allah berfirman, Inna inzalna hu fi lailatul mubarakah inna kunna mundirin. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berkahi, diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Subhanallah.
Untuk itu marilah malam Lailatul Qadar kita sebaik mungkin kita zikir, salawat, kita selalu beribadah kepada Allah bukan karena apa-apa, tapi karena yaitu malam-malam yang sangat mulia ini. Lebih dari itu ada hal yang menarik pada malam Lailatul Qadar, yaitu ketika terjadi pengulangan kata dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar keutamanya melebihi 1000 malam. Kedua, pada malam Lailatul Qadar para malaikat yang masing-masing memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan urusan manusia, termasuk malaikat Jibril, turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian dan keselamatan serta mohonkan ampunan untuk umat Islam sampai terbit fajar, termasuk kita. Kita sebagai umat Islam, ayo kita iktikaf, kita benar-benar zikir, sholawat kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah, indahnya lah kalau kita bisa bertafakur, bisa beramal dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab kapan Lailatul Qadar terselubung penuh misteri. Adapun prediksi yang dikemukakan para ulama itu hanyalah bersifat takwili atau apologi. Apakah itu apologi? Perkiraan. Maka misalnya ada yang membuat patokan Lailatul Qadar terjadi setiap 27 Ramadan. Hal ini karena dalam perhitungan jumlah kata surat Al-Qadar terdapat 30 kata dan 144 huruf menyerupai jumlah juz Al-Quran yang pembagiannya surat Al-Quran, sementara lafaz hiya itu ya, hatta matla'il fajr, yakni domir yang menunjuk langsung Lailatul Qadar adanya pada turun urutan ke-27 dari total 30 kata dalam surat Lailatul Qadar. Inilah yang sepintas saja dari kisah malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita bisa berdoa semoga kita mampu berjumpa, mampu menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia di balik 1000 bulan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Semoga kita bisa diberi hidayah dari Allah SWT, dan alhamdulillah sekarang kita waktunya berpuasa. Malah kita berdoa untuk berpuasa. Allahumma barik lana, Allahumma barik fi rizqi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa laika bi rahmatika barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.